Pada kesempatan ini kita akan bahas beberapa poin-poin yang bisa kita lakukan atau disebutkan oleh para ulama atau diisyaratkan dalam hadis-hadis, dalam dalil-dalil yang membantu kita untuk bisa meraih husnul khatimah. Di antaranya yang pertama adalah menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi athari falyasir rahimah." Hadis riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini, beliau menyebutkan ada riwayat yang lain yang sahih, ada tambahan wa tudfa'u anhu mitatus su' atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang ingin yang ketiga, ya ingin agar dijauhkan darinya, tertolak darinya kematian yang buruk, maka hendaknya ini menyambung silaturahmi. Jadi silaturahmi itu mendatangkan 3 manfaat ya. Pertama, dipanjangkan umurnya, yang kedua dilapangkan rezekinya, dan yang ketiga dijauhkan dari kematian yang buruk ya. Maka seorang yang ingin agar husnul khatimah berusaha untuk terus menyambung silaturahmi. Jangan sampai setahun lewat ternyata dia tidak menyapa bibinya, tidak menyapa tantenya. Nyapa aja tidak, apalagi transfer uang. Padahal dia dalam hidup lapang ya. Jangan sampai demikian. Sehingga tantenya pun tidak kenal dia pun seakan tidak mengenal tantenya. Jangan sampai dia ngaji sudah bertahun-tahun ternyata masih ribut dengan kakak dan adiknya. Maka dia pastikan dalam hidup ini jangan sampai terputus silaturahmi. Saya punya kisah nyata, artinya saya sering cerita hal ini. Ada kerabat yang saya kenal. Orangnya bukanlah orang yang rajin ibadah. Bahkan dia mulai rajin ibadah di akhir hayatnya. Dia suruh saya panggilkan guru ngaji, dia panggilkan guru, mulai dia fokus ibadah ya. Tapi orang ini saya tahu saya masih kecil, dia begitu sering menyambung silaturahmi. Bahkan dia pernah bikin acara sampai dia mengundang orang tua saya yang di Papua. Dia kasih tiket bolak-balik untuk hadir di acara dia. Dan dia selalu begitu mencari, masih ada, dia ngomong sama saya, masih ada nenek kita yang lebih tua, masih ada yang kita harus, ini nenek kita yang masih hidup, yang masih tua. Dia ngomong sama saya seperti itu. Ya. Termasuk saya kecipratan, begitu saya kenal dia, saya dikasih duit juga, alhamdulillah ya. Ya, subhanallah. Biasa-biasa terakhir menjelang dia meninggal, dia kenal saya, kemudian dia minta didatangkan guru, mulailah belajar, mulai dia sering ke masjid. Sampai akhirnya dia meninggal usia 80-an kalau tidak salah, dalam kondisi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang soleh, bukan rajin ngaji seperti antum, enggak. Mungkin salat mungkin juga tidak terlalu serius ya. Tapi di akhir hayatnya subhanallah dia suka beribadah. Di antara ciri khas orang ini suka menyambung silaturahmi. Di antara ciri khas orang ini suka menyambung silaturahmi. Oleh karenanya dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan ista'malahu." Jika Allah menghendaki pada seorang hamba kebaikan, Allah akan menggunakannya. Qalu kaifa yasta'miluhu? Bagaimana Allah menggunakannya? Qala yuwaffiquhu li amalin salihin qabla mautihi. Allah membuat dia, beri petunjuk kepadanya untuk beramal soleh sebelum meninggal. Kemudian dia meninggal dunia. Demikian juga dalam hadis yang lain, idza aradallahu azza wa jalla bi 'abdin khairan asalahu. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang, Allah memaniskan dia, itu membuat dia qila wa ma asaluhu, memaniskan dia. Qala yaftahullahu azza wa jalla lahu amalan salih qabla mautihi thumma yaqbiduhu alaihi. Allah membukakan bagi dia amal soleh sebelum dia wafat, kemudian dia mengerjakan amal soleh tersebut, kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang-orang yang seperti ini ya. Di antara sebab orang diberi taufik kepada Allah sehingga terhindar dari kematian yang buruk adalah dengan menyambung silaturahmi ya. Jadi kita berusaha dalam hidup ini, kondisi kita lapang atau kekurangan, kita bisa menyambung silaturahmi. Kalau kita punya kelebihan harta, maka kita bagikan harta kita kepada
karib kerabat kita dan kita yang diuntungkan sebenarnya. Karena dipanjangkan umur, dilapangkan rezeki dan dihindarkan dari kematian yang buruk. Kalau kita kebetulan termasuk dalam kondisi sulit, kita bisa silaturahmi dengan kunjungan, dengan telepon, dengan WA, dengan memberikan kebaikan berupa share-share kajian-kajian ilmu, atau yang intinya kita mengingat mereka dan berusaha untuk berbuat baik kepada kerabat kita sebisa yang kita lakukan. Ya. Sampai tahun-tahun lewat, kita tidak kontak dengan apa? Kakak kita, adik kita, ya. Itu bukan alasan. Jangan bilang kita sibuk. Masing-masing kita semua apa? Sibuk. Namun jangan sampai kesibukan mencari duniawi buat kita tidak sempat menyambung silaturahmi. Taib, di antara sebab seorang untuk meraih husnul khatimah adalah berakhlak mulia kepada orang lain dengan bersikap kepada orang lain dengan suatu sikap yang dia suka dilakukan untuk dirinya juga. Artinya, misalnya saya ingin tahu apa sikap saya yang terbaik bagi seorang supir, maka saya bayangkan jika saya jadi supir tersebut. Saya ingin apa majikan lakukan sama saya, itu saya ingin majikan tentunya kalau suruh saya ada jadwalnya, jangan jam 12 malam suruh nyupir. Kalau ada tentu pemberitahuan sebelumnya, ya. Seperti itu, ya kita bayangkan kalau jadi dia, apa kira-kira yang terbaik yang saya suka disikapi. Datang dalam hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan, ya, sataji'ul fitanu, ya, falyuqarqiku ba'dhuha ba'dhan. Akan datang fitnah-fitnah yang dahsyat, maka fitnah yang datang lebih dahsyat membuat fitnah yang sebelumnya terasa ringan. Ya. Seperti itu fitnah. Kita lihat, oh ini fitnah bahaya. Ternyata lebih datang lebih dahsyat. Sehingga yang lebih dahsyat ini menjadikan kita menganggap fitnah yang sebelumnya apa? Ringan, ya. Ringan. Seperti zaman sekarang, mungkin lihat hal-hal dulu kita lihat dulu, ini ngeri. Sekarang dengan adanya internet itu tidak ada apa-apanya, lebih ngeri yang sekarang. Ya. Dulu, zaman dulu kita lihat misalnya ada anak perempuan keluar laki-laki, mungkin kita, ngeri anak laki perempuan bahaya. Sekarang lihat laki-laki keluar laki-laki lebih bahaya lagi. Waduh, ini kita laki-laki jalan terus sama laki-laki, lebih dahsyat. Sehingga kita laki dengan perempuan wajar, enggak apa. Sampai orang yang ada apa? Yang penting jangan jalan laki-laki sama laki-laki. Mengerikan maksud saya. Jadi demikian fitnah ketika datang lebih dahsyat yang sebelumnya terasa lebih apa? Ringan. Ya, terasa lebih ringan, ya. Kemudian wa taji'ul fitanu fayaqulul muslim hadhihi thumma tankashif. Kemudian datang fitnah, maka seorang akan berkata fitnah ini aku akan binasa. Enggak kuat aku menghadap fitnah ini. Ternyata dia selamat. Wa taji'ul fitanu fayaqul muslim hadhihi muhlikati. Ya, datang fitnah dia berkata inilah kebinasaanku. Di akhir hadis kata Nabi SAW, faman arada an yuhzahza 'anil nar wa udkhilal jannata falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, maka hendaknya kematian menemui dia bertemu dengan kematian dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan dia kematian menemui dia dalam kondisi wal ya'ti ilan nas, hendaknya dia melakukan kepada manusia apa yang dia suka dilakukan kepadanya. Ini salah satu definisi akhlak mulia yang dipilih oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Dia menyebutkan bahwasanya para ulama menyebutkan banyak definisi akhlak mulia. Akhlak mulia itu begini. Di antaranya misalnya kaful adza wa wa badlun nada, ya. Wa talaqatul wajh. Ada yang mengatakan akhlak mulia itu murah senyum, tidak mengganggu orang lain dan ringan tangan. Ini definisi akhlak mulia. Di antara definisi akhlak mulia adalah bersikap kepada orang lain dengan sikap yang kita suka jika disikapi kepada kita. Maka dalam hidup ini kita berusaha seperti itu. Kita punya orang tua. Bagaimana sih sikap yang terbaik untuk orang tua? Kita bayangkan kita jadi orang tua kita. Kira-kira pinginnya apa? Pinginnya ya kalau kita sudah tua, anak kita masih nelpon, masih kunjungan, ya. Kan seperti itu. Betapa banyak orang tua sedih, anaknya tidak pernah telepon dia. Tidak pernah jenguk dia. Dia mau bilang, "Nak, jenguk aku," dia egonya jaim, gengsi. Tapi kalau anaknya enggak jenguk, dia sedih. Mau telepon, "Nak, kesini, mama rindu," dia gengsi. Ya.
Sehingga dia menderita, anaknya enggak pernah jenguk. Terus kalau dia butuh sesuatu, mungkin dia kondisinya karena sudah pensiun, kondisinya menurun, dia butuh sesuatu, mau bilang anaknya dia malu-malu. Mau bilang, "Nak, Abi butuh ini, Umi butuh ini." Tapi dia malu, dia diam aja dalam kondisi sulit. Bahkan ketika anaknya nawarin, "Bi, mau enggak?" Dia malu, dia bilang, "Enggak." Enggak. Ada seorang keluarga seperti itu. Dia tanya, "Mau makan ini?" "Oh, enggak." Dihidangkan dia makan. Kalau ditanya selalu enggak. Benar, ini ada kerabat seperti itu. Ditanya selalu bilang apa? Enggak ada, dia enggak minta. Tapi kalau dihidangkan habis. Berarti sebenarnya kan dia mau, cuma dia malu ya. Cuma dia malu. Nah, kalau kita ingin bersikap baik sama orang tua kita, bagaimana terbaik orang tua kita? Ya kita begitu. Kita pengin anak kita yang nawarin. Kita pengin anak kita yang jenguk. Kita pengin anak kita yang apa? Telepon. Itulah sikap mulia kepada orang tua. Karena di antara kesengsaraan di dalam penderitaan di dalam orang tua itu jauh dari anak-anak. Anak tidak peduli dengan sibuk dengan dunianya sendiri, sibuk dengan keluarganya sendiri, sibuk dengan pekerjaan sehingga lupa dengan orang tua. Padahal orang tua butuh ngobrol, butuh ini. Apalagi kemudian salah satu orang tua sudah tiada. Oleh karenanya ini harus kita lakukan terus. Sama istri bagaimana? Ya bagaimanalah. Kalau kita posisi istri apa yang pengin dilakukan ya. Kita bayangkan tentu istri senang diajak jalan-jalan, dibelikan emas. Kalau punya duit ya. Sering diajak ke toko emas. Ya sesekali. Kalau ada duit, enggak ada duit ya sudah, ngajak ke kuburan ya. Mau saya senang sebelum tidur kita ajak ngobrol. Kita kira-kira istri senangnya dia sudah nunggu kita berjam-jam, kita di luar rumah, datang rumah kita lihat harus kita tidur sendiri ya gimana? Kasihan dia ya. Jangan bilang sok sibuk, semua orang juga apa? Sibuk. Anak-anak pengin ditelepon ayahnya, pengin diajak jalan-jalan ya. Pengin diajak ngobrol. Pengin didengarkan curhatnya, pengin kalau cerita kita dengerin kan kita tanggapi. Jangan kita udah tidur. Kasihan ya. Jadi lakukan itu pada siapapun. Maka insya Allah husnul khatimah. Nabi yang bilang. Maka kita itu perlu latihan, perlu kebiasaan. Ada tukang sapu di depan rumah, bayangkan kalau saya dia. Apa yang saya suka? Ya, kerjaan yang wajar. Tidak direndahkan, tidak dihinakan. Sampai kalau kita lewat tukang sampah. Jangan sama tukang sampah, jangan lihat begini. Lewat tukang sampah tuh begini. Dia tersinggung ya. Assalamualaikum, tahan apa? Sudah, jangan. Iya benar, dia tersinggung. Tersinggung. Ya, seakan-akan ya, gimana ya. Ya padahal kita maksudnya sampahnya bukan dianya, tapi kan dia. Jadi lakukan kira-kira yang disukai oleh orang kalau kita pada posisi dia. Ini salah satu sebab utama untuk agar orang bisa mendapatkan apa? Husnul khatimah. Ini salah satu definisi dari akhlak mulia yang dipilih oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullahu taala. Kemudian di antara sebab husnul khatimah terkait juga dengan muamalah terhadap orang lain, yaitu berusaha berbuat baik kepada orang lain sebisa mungkin yang kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Sana'i'ul ma'rufi taqi masari as-su." Perbuatan baik kepada orang lain menghalangi dari kematian yang buruk. Sana'i'ul ma'ruf taqi masari as-su. Perbuatan baik kepada orang lain, menghalangi dari kematian yang buruk. Maka dalam hidup ini kita berusaha bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana hadis yang masyhur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum anfa'ukum linnas." Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kita berusaha berbuat baik kepada orang lain dengan apa yang bisa kita mampu. Dengan harta kita lakukan, dengan tenaga kita lakukan, dengan fikiran kita lakukan, dengan lisan kita lakukan, dengan malamihul wajah, dengan wajah ya, senyum, kita lakukan sebisa yang kita lakukan. Ya namanya manusia tidak sempurna, terkadang lupa, terkadang lalai, tapi selama kita ingat, kita berusaha berbuat baik kepada siapapun yang bisa kita lakukan. Maka di antara nasihat yang indah yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah SAW membaiat aku
Di antara baiat Nabi SAW, Rasulullah berkata, an-nushu likulli muslim. Hendaknya kau melakukan nasihat kepada setiap muslim. Nasihat itu kau melakukan yang terbaik kepada orang muslim di hadapanmu. Karena an-nasihat diambil dari nasahtul asal, yaitu aku menasehati madu, maksudnya aku bersihkan madu dari kotoran-kotorannya sehingga dia menjadi murni. Atau nasahtul thawb atau nasahtul thiyab, aku menasehati baju, maksudnya aku menjahit baju yang robek supaya bisa sambung kembali. Sehingga makna dari nasihat yang dimaksud oleh Nabi yaitu engkau melakukan apa yang bisa lakukan terbaik bagi orang di hadapanmu. Likulli muslim, muslim siapapun depan engkau. Mau apakah dia orang tuamu, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, apakah dia tua, apakah dia muda, apakah dia kerabat atau bukan kerabat. Selama dia muslim, kau berhadapan dengan dia, berusaha kau melakukan yang terbaik buat dia. Itu berusaha melakukan kebaikan bagi dia sebisa mungkin. Dan ini diterapkan oleh Ibnu Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Sampai disebut oleh An-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj, ya, Syarah Sahih Muslim. Dia sebutkan bahwasanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali, suatu saat ada orang jual kuda kepada dia, maka dia tanya berapa harganya, kalau tidak salah memang 300 dirham, sepakat 300 dirham. Orangnya jual 300 dirham, dia jawab, dia bayar. Setelah itu dia bilang, enggak, ini kuda harganya lebih daripada 300 dirham. Sudah saya bayar 500, subhanallah. Ya orangnya tambah senang. Terus dia pikir lagi, enggak, ini lebih bagus daripada 500 dirham, saya bayar 800 dirham. Karena dia mau melakukan yang terbaik bagi orang tersebut. Dia tidak ingin menipu orang itu, dia tidak ingin. Itulah Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dia berusaha melakukan terbaik kepada siapapun di sekitar. Nah, kita juga berusaha melakukan kebaikan apapun yang bisa kita lakukan. Ya. Kalau tadi akhlak mulia, kalau sekarang kita perlu tambah lagi di antara akhlak mulia adalah tambah lagi pengorbanan, berbuat baik kepada orang di sekitar kita, ya. Sama membantu, berusaha berbaik sama membantu, ya. Contoh, pembantu kalau ada tamu banyak, kasih bonus. Saya pernah main di rumah kawan saya, ya. Subhanallah, pembantunya begitu senang ketika saya datang. Kemudian kemudian datang lagi teman-teman yang lain, semangat dia ngelayani. Saya bilang, ini pembantu ini kayak ini luar biasa, ya. Teman saya bilang, kalau ada tamu saya kasih bonus. Makanya dia semangat. Tapi kalau ada tamu dia nesu-nesu, ini enggak ada bonus berarti. Nah, kita coba kan capek ngurus ini. Gitu. Tapi kalau ada tamu kita kasih bonus dia senang. Itu contohnya kita berbuat kepada apa? Pembantu. Ya. Sampai Nabi SAW subhanallah ketika dia menjenguk rumahnya Anas bin Malik. Anas bin Malik punya adik tiri disebut dengan Abu Umair. Masih kecil, mungkin usia 4 tahun atau kurang lebih daripada usia tersebut. Dia punya peliharaan burung kecil, nagar. Tahu-tahu burung tersebut mati, tentu dia bersedih. Nabi tidak biarkan momen itu untuk mencari pahala terhadap anak tersebut. Maka Nabi datang kepada dia, Nabi ajak ngomong. Kata Nabi, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung kecilmu? Dia ajak ngomong, menghibur sedikit anak yang kecil yang sedang apa? Sedih. Karena setiap ada kesempatan pahala terkait dengan orang lain, kita berusaha apa? Lakukan. Ya, kita berusaha lakukan. Ya. Ya, apapun, misalnya ada pelayan kita lagi makan, apa susahnya kita senyum, ya Pak, senyum, makasih. Apa susahnya? Cari pahala dengan senyum kepada pelayan yang kalau kita lagi di restoran misalnya, apa susahnya? Ya. Ya. Bukan kita malah marah-marah, kita maki-maki dia. Kok begini pelayannya? Kok dia juga pegawai, gajinya kecil, itu omel-omel ini kasihan. Sudah diomelin sama istrinya, diomelin lagi sama antum. Jadi berusaha melakukan kebaikan. Berusaha hadis-hadis Nabi kita kerjakan. Kalau kita punya rezeki, jangan lupa jamu tamu. Ada tamu datang kita layani dengan sebaik-baiknya. Karena di antara ciri orang saleh adalah menjamu apa? Tamu. Ciri Nabi suka menjamu tamu. Takrid dhaif, suka menjamu tamu. Ada bikin kue ingat tetangga, bikin kirim ke tetangga. Sehingga ladang pahala. Ya, kalau gaji per bulan coba potong 10% atau 5% bagi sama keluarga, sama kakak, sama adik, cari tahu yang lagi susah. Ponakan lagi lulus kita kasih duit meskipun sedikit. Kesempatan insyaallah Allah ganti semuanya. Insyaallah Allah ganti. Terus seperti itu, ketemu tetangga kita
salamin, kita senyumin, ada sedikit kasih nasihat. Lewat orang, ayo kita salat yuk. Apa susahnya? Ketemu anak-anak salat di masjid, kita bagi-bagi biar dia senang ke masjid. Ya, kita nasihati ya. Kita berusaha melakukan kebaikan sebisa mungkin yang kita lakukan. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan semakin banyak, semakin mudahkan kita untuk husnul khatimah. Rasul yang bersabda, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su." Bahwasanya perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain akan mencegah dari kesudahan yang buruk. Kesudahan yang buruk. Nah, mulai sekarang kita latihan. Ada orang depan kita, apa kebaikan yang bisa, apa pahala yang bisa kita ambil dari bersikap dengan orang ini? Pikir. Ya. Setiap ketemu orang siapapun dia, pikir apa yang bisa saya, bukan ambil harta dia, bukan ya. Saya dapat untung apa dari orang ini, enggak. Tapi apa pahala apa yang bisa saya dapatkan dengan bermuamalah dengan orang. Saya akan duduk dengan dia meskipun 5 menit, 10 menit, apa pahala yang bisa saya dapatkan? Kalau enggak ada sama sekali, ya sudah kita berzikir. Ini orang kayaknya enggak bisa ada pahala di samping dia. Di antara pahala saya enggak ajak bicara sama dia. Kalau bicara dia ngamuk, dia curiga, dia udahlah enggak usah, mending saya berzikir. Tapi kalau selama masih bisa ada pahala yang bisa kita dapatkan, lakukan. Berusaha an-nushu li kulli muslim, berbuat yang terbaik bagi setiap muslim yang kita temui, mau orang besar maupun anak kecil. Ya. Kalau kita bisa dapat pahala dari bersikap dengannya, kita lakukan. Jadi berusaha melakukan kebaikan sehingga kebaikan apa yang bisa kita berikan sama dia sehingga ini akan mencegah kita dari kesudahan yang buruk.